Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang termokimia. Berikut adalah nama-nama dari anggota kami. Nama saya Nisa Nur Aziza, NPM 2019 13500 326. Perkenalkan, nama saya Asya Novianti dengan NPM 2019 13500 282. Nama saya Winda Febrianti, NPM 2019 13500 308. Saya Firman dengan NPM 2019 13500 338. Termokimia. Termokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Pada umumnya, reaksi kimia sebagian besar menghasilkan energi kalor, baik kalor yang dilepas maupun kalor yang diterima. Beberapa istilah yang berkaitan dengan termokimia antara lain entalpi, perubahan entalpi, sistem, dan lingkungan. A. Entalpi. 1. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan yang kita pelajari perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem atau di luar yang kita amati. Contoh, reaksi antara logam seng dengan larutan asam klorida atau HCl dalam suatu tabung reaksi disertai dengan munculnya gelembung-gelembung gas. Sistem, logam seng dan larutan. Lingkungan, tabung reaksi, suhu udara, dan tekanan udara. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi atau tersekat. 2. Entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah jumlah dan semua energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem. Entalpi akan tetap atau konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Entalpi dinyatakan dengan huruf H besar, dengan satuan Joule atau 1 Joule sama dengan 4,18 kalori. Misalnya, entalpi untuk air akan dituliskan sebagai H2O. Besarnya entalpi tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpinya atau delta H. Perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia dan merupakan selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan, atau delta H sama dengan Hp min Hr. Jika suatu reaksi berlangsung pada tekanan tetap, maka perubahan entalpinya sama dengan kalor yang harus dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya agar suhu sistem kembali ke keadaan semula. Delta H sama dengan Q. B. Reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. 1. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor atau memerlukan dari lingkungan ke sistem sehingga sistem bertambah. Tanda reaksi endoterm adalah delta H sama dengan positif. Contoh reaksi secara umum A plus B menjadi C plus D. Maka persamaan reaksi endoterm yang bernilai positif dapat dituliskan sebagai delta H sama dengan H produksi min H reaktan lebih besar dari 0. Diagram tingkat energi untuk reaksi endoterm dapat dilihat pada gambar ini. Contoh reaksi endoterm adalah reaksi antara gas nitrogen dan oksigen. N2 plus O2 menghasilkan 2NO2. Reaksi ini berlangsung pada suhu tinggi. Setelah reaksi berlangsung, suhu sistem mengalami penurunan sehingga kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. 2. Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor dari sistem akan berkurang. Tanda reaksi eksoterm adalah delta H sama dengan negatif. Contoh reaksi secara umum adalah P plus Q menghasilkan R plus S. Maka persamaan reaksi eksoterm yang bernilai negatif dapat ditulis sebagai delta H sama dengan H produksi min H reaktan lebih kecil dari 0. Diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dapat dilihat pada gambar ini. Contoh reaksi eksoterm adalah logam natrium yang dimasukkan ke dalam air. 2Na plus 2H2O menghasilkan 2NaOH plus H2.
Reaksi tersebut berlangsung cepat dan disertai timbulnya ledakan. Setelah reaksi berlangsung, suhu larutan lebih tinggi dari suhu lingkungan, sehingga kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. 2. Pembuatan etanol dari hasil fermentasi glukosa. C6H12O6 dihasilkan dari 2C2H5OH plus 2CO2. Reaksi tersebut berlangsung lambat dengan hasil samping berupa gas karbon dioksida. Setelah reaksi berlangsung, suhu larutan lebih tinggi dari suhu lingkungan, sehingga kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. C. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan yang menggambarkan suatu reaksi yang dilengkapi dengan perubahan entalpi. Kurung buka, delta H kurung tutup, serta mencantumkan jumlah 1 mol zat yang dinyatakan dengan koefisien reaksi dan keadaan fasa zat yang terlibat dalam reaksi. Satuan yang digunakan adalah kilojoule, sedangkan perubahan entalpi dalam molar digunakan satuan kilojoule per mol. Kurung buka, kilojoule mol pangkat min 1 kurung tutup. Contoh 1. Reaksi karbon dan gas hidrogen membentuk 1 mol C2H2 pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer membutuhkan kalor 226,7 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya adalah 2C ditambah H2 menjadi C2H2 delta H sama dengan plus 226,7 kJ per mol. Untuk membentuk 2 mol gas C2H2 dibutuhkan kalor 2 kali 226,7 kJ per mol sama dengan 453,4 kJ per mol, sehingga persamaan termokimianya menjadi 2C ditambah H2 menjadi C2H2 delta H sama dengan plus 453,4 kJ per mol. 2. Reaksi 1 mol gas metana dengan 2 mol gas oksigen menghasilkan kalor sebesar 802,3 kJ pada temperatur 298 Kelvin. Kurung buka, P sama dengan 1 atmosfer, kurung tutup. Persamaan termokimianya adalah CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O delta H sama dengan min 802,3 kJ per mol. D. Jenis-jenis perubahan entalpi standar. 1. Perubahan entalpi pembentukan standar kurung buka delta H kurung tutup. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pada pembentuk cari 1 mol senyawa dan unsur-unsurnya yang paling stabil. Pada keadaan standar, kurung buka T sama dengan 298 K dan P sama dengan 1 atmosfer. Contoh A. C ditambah O2 menjadi CO2 delta HF sama dengan min 393,5 kJ per mol. B. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O delta HF sama dengan min 285,8 kJ per mol. 2. Perubahan entalpi penguraian standar kurung buka delta HD kurung tutup. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contoh NO ditambah setengah N2 menjadi setengah O2 delta HD sama dengan min 90,4 kJ per mol.
B. H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. Delta HD sama dengan plus 285,8 kJ per mol. 3. Perubahan entalpi pembakaran standar kurung buka delta HC kurung tutup. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Contoh A. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Delta HC-nya sama dengan min 802 kJ per mol. B. CH3OH ditambah 3/2 O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Delta HC-nya sama dengan min 638 kJ per mol. 4. Perubahan entalpi pelarutan standar kurung buka delta HS kurung tutup. Perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat menjadi larutan encer. Contoh NaOH ditambah H2O menjadi NaOH. B. NaCl ditambah H2O menjadi NaCl. 5. Adiabatis. Adiabatis adalah proses di mana tidak ada panas yang masuk maupun yang keluar dari sistem. Maka Q1 sama dengan Q2. Bila tidak ada panas yang masuk, perubahan kalor kurang buka delta Q sama dengan 0 kurung tutup. Rumusnya adalah delta U sama dengan delta W. Delta W sama dengan P dikali delta V. Keterangannya, U sama dengan energi dalam, P sama dengan tekanan, W sama dengan usaha, V sama dengan volume. E. Hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Secara sistematis dapat dituliskan dengan delta U sama dengan delta Q ditambah delta W. Keterangan Q sama dengan kalor. Nah, di sini ada tabel simbol, tanda, dan keterangan. Untuk simbol Q, tanda negatif dengan keterangan jika sistem mengeluarkan panas ke lingkungan. Simbol Q, tanda positif dengan keterangan jika sistem dimasuki panas dari lingkungan. Simbol W, tanda negatif, keterangan jika sistem melakukan kerja. Simbol W, tanda positif dengan keterangan jika sistem dikenai kerja. 5. Hukum termodinamika 2. Semua perubahan di alam semesta ini cenderung pada meningkatnya entropi. Rumusnya, delta S sama dengan Q per T. Dengan keterangan delta S sama dengan perubahan entropi atau derajat ketidakteraturan. Q sama dengan panas atau kalor yang masuk dalam reaksi kesetimbangan. T sama dengan suhu mutlak Kelvin. Cara mengetahui kesetimbangan reaksi dengan melihat besarnya energi bebas Gibbs kurung buka delta G kurung tutup, yaitu delta G sama dengan delta H ditambah T ditambah delta S. Jika AG lebih kecil dari 0, reaksi berlangsung spontan. AG sama dengan 0, reaksi berada dalam kesetimbangan. AG lebih besar daripada 0,
reaksi tidak berlangsung. Di dalam termodinamika akan dipelajari perubahan bentuk energi, yaitu 1. U sama dengan energi dalam. 2. G sama dengan energi bebas Gibbs. 3. H sama dengan entalpi. 4. E sama dengan entropi. 5. Q sama dengan panas reaksi. 6. W sama dengan usaha. Proses-proses yang terjadi. 1. Isobaris, yaitu suatu proses yang terjadi pada tekanan tetap. Kurung buka, P1 sama dengan P2 kurung tutup. Delta U sama dengan delta Q ditambah delta W. Yang kedua, isokoris, yaitu suatu proses yang terjadi pada volume tetap. Kurung buka, V1 sama dengan V2 kurung tutup, maka delta V sama dengan 0, sehingga delta W sama dengan 0. Jadi, delta U sama dengan delta Q. 3. Isotermis, yaitu proses pada temperatur yang tetap. Kurung buka, T1 sama dengan T2 kurung tutup, maka U1 sama dengan U2, sehingga delta U sama dengan 0. Jadi, delta U sama dengan min delta W. 4. Adiabatis, yaitu proses yang terjadi pada kalor tetap. Kurung buka, Q1 sama dengan Q2 kurung tutup, maka delta Q sama dengan 0. Jadi, delta U sama dengan delta W. Hukum-hukum yang berlaku. 1. Hukum Lavoisier dan Laplace. Bunyi, apabila suatu reaksi dapat balik, maka besaran entalpi adalah sama, hanya saja berlawanan tanda. Contoh, dalam reaksi sintesis, setengah N2 ditambah 3/2 H2 menjadi NH3, delta H sama dengan 100 kilokalori. Dalam reaksi analisis, NH3 ditambah setengah N2 menjadi 3/2 H2. Delta H sama dengan min 100 kilokalori. 2. Hukum Hess. Bunyi, perubahan entalpi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Berdasarkan reaksi di atas, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Harga dan perubahan entalpi. Delta H reaksi sama dengan sigma H produk dikurang sigma H reaktan. Contoh, A ditambah B menjadi C ditambah D. Delta H reaksi sama dengan kurung buka HC ditambah HD kurung tutup dikurang kurung buka HA ditambah HB kurung tutup. F. Pembentukan entalpi. Harga pembentukan entalpi dapat ditentukan dengan menggunakan perubahan entalpi pembentukan, hukum Hess, dan kalorimeter. 1. Berdasarkan data entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan standar suatu senyawa dapat memberikan kemudahan dalam penentuan perubahan entalpi reaksi. Reaksi secara umum dapat dituliskan sebagai APQ plus BRS menjadi CPS plus DQR. Delta H reaksi dapat ditentukan dengan cara delta H sama dengan C delta HPS ditambah D delta HQR dikurang A delta HPQ plus B delta HRS, atau delta H sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan. Contoh soalnya yaitu tentukan entalpi pembakaran dari gas etana. Diketahui delta H C2H6 sama dengan min 84,7 kJ per mol. Delta H H2O sama dengan min 285,8 kJ per mol.
delta H CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol. Kita jawab. Pertama, kita harus buat reaksinya dulu, reaksi persamaannya. Nah, ini tuh harus disetarakan. Yang ini udah setara ya. Lalu kita masuk ke rumus, yaitu delta H sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan. Produk yang kanan, reaktan yang kiri. Kita masukin delta H sama dengan 2. 2 itu karena CO2-nya ada 2, maka 2 dikali delta H CO2 ditambah 3 delta H H2O dikurang delta H C2H6 ditambah 7/2 delta H O2 sama dengan kita masukin dari yang diketahui yaitu 2 dikali min 393,5 ditambah 3 dikali min 285,8 dikurang min 84,7 ditambah 0. Di sini kenapa 0? Karena O2 adalah molekul unsur, makanya dia jadinya 0. Terus hasil kalian tadi dapat jadi min 787 ditambah min 857,4 ditambah 84,7. Maka hasilnya itu min 1644,4 ditambah 84,7 sama dengan min 1559,7 kJ per mol. 2. Berdasarkan hukum Hess. Pada tahun 1840, Henry Hess dan Jerman menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Fungsi dari hukum Hess ini adalah untuk menghitung harga entalpi reaksi yang sulit diperoleh melalui percobaan. Soalnya yaitu diketahui persamaan termokimia berikut. C ditambah setengah O2 menjadi CO dengan delta H sama dengan min 110 kJ. Persamaan yang kedua yaitu CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 dengan delta H min 284 kJ. Dari persamaan di atas, buatlah reaksi karbon dan oksigen untuk membentuk CO2. Kita jawab ya, kita pindahin dua persamaan yang tadi ke bawah. Lalu kita kan disuruh buat reaksi karbon dan oksigen untuk membentuk CO2. Nah, kita tulis nih di bawahnya C ditambah O2 menjadi CO2. Kan kita cari delta H-nya kan. Nah, kita lihat dulu di persamaan yang kita ketahuin tadi. CO2-nya kan ada di sebelah kanan ya. Nah, untuk membentuk CO2 kan berarti CO2-nya juga di sebelah kanan kan. Berarti delta H-nya nggak usah diubah. Jadi tandanya tetap minus. Kecuali kalau misalkan di jawabannya yang kita cari itu CO2 menjadi, itu baru nanti CO2-nya pindah di sebelah kiri, jadi delta H-nya jadi positif. Cuma kan ini udah sama-sama kanan ya, jadi nggak usah diubah. Nah, kita lihat C-nya kan sama-sama di kiri ya, berarti nggak usah diubah. Berarti kita langsung tambahin aja delta H sama dengan minus 394 kJ. Lalu, hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus dan diagram tingkat energi. Ini contoh diagram siklusnya. Misalkan kita cari delta H1-nya itu. Nah, delta H1 seperti di rumus sebelumnya, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Di sini diketahui delta H2 sama delta H3 kan. Kita langsung tambahkan min 110 ditambah minus 284, yaitu menjadi minus 394 kJ. 3. Berdasarkan energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh suatu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Harga energi ikatan selalu positif, dengan satuan kilojoule per mol atau kilojoule mol min 1, serta diukur pada kondisi zat-zat berwujud gas. Yang pertama ada energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol senyawa gas menjadi atom-atomnya. Oleh karena itu, perubahan entalpi dapat dicari dari selisih antara delta H pemutus ikatan dan delta H pembentukan ikatan. Untuk molekul dwiatom, energi ikatan sama dengan energi atomisasinya. Delta H sama dengan delta H energi pemutus ikatan
dikurang delta H energi ikatan pembentukan. Berikut adalah tabel energi ikatan rata-rata dan beberapa ikatan dalam satuan kilojoule per mol. Bisa dilihat tabelnya. Selanjutnya contoh soalnya akan dijelaskan oleh Firman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan entalpi berdasarkan energi ikatan rata-ratanya. Contohnya itu dengan menggunakan tabel energi ikatan rata-rata, hitunglah energi yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol gas etana. Pertama-tama kita buat reaksi pembakarannya dulu, karena yang dibakar adalah gas etana. Gas etana itu rumusnya C2H6. Dalam pembakaran kita membutuhkan oksigen, yaitu O ditambah dengan O2. Menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Untuk reaksi pembakaran kali ini reaksinya sudah disetarakan, di mana jumlah unsur-unsur yang ada di ruas kiri itu sudah sama dengan jumlah unsur-unsur yang ada di sebelah kanan. Setelah reaksi pembakarannya udah setara, kita buat rumus strukturnya. Nah, ada catatan sedikit untuk membuat rumus strukturnya, yaitu C dapat mengikat 4 unsur lainnya, H dapat mengikat 1 unsur lainnya, dan O dapat mengikat 2 unsur lainnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada C2, ada C-nya 2 nih, ya kan? Kita perhatikan C yang pertama dulu. Nah, ini C yang pertama mengikat 4 unsur lainnya kan? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya kan? Nah, kita perhatikan C yang kedua. Nah, ini juga mengikat 4 unsur lainnya nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kan? Selanjutnya kita perhatikan yang H. Nah, kalau kita perhatikan yang H ini hanya mengikat 1 unsur lainnya. Yang ini mengikat 1 unsur lainnya. Yang ini juga. Ini semuanya. Ya. Nah, mengikat 1 unsur lainnya yang H. Selanjutnya kita perhatikan yang O. O ini O2. O2 mengikat unsur lainnya dengan 2 tangan. Bisa nih ditulis seperti ini jadinya. Ya. Nah, selanjutnya berubah menjadi CO2. Nah, CO2 ini karena O memiliki tangan 2 ya, berarti ini bisa mengikat C. Nah, selanjutnya O yang sebelah kanan juga bisa mengikat C juga dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini C ini juga tangannya sudah ada 4 kan. Nah, mengikat 2 tangan di O yang sebelah kiri, mengikat 2 tangan kanan yang ada di sebelah kanan. Ya kan? Nah, selanjutnya H2O. Nah, H-nya ada 2, O-nya ada 1, berarti kayak gini. Ya kan? H-nya mengikat masing-masing 1 unsur. Oke, selanjutnya. Nah, di soal kali ini kita berdasarkan dengan energi ikatan rata-rata. Rumusnya yaitu delta H atau besar entalpi adalah delta H energi pemutusan ikatan dikurang dengan delta H energi ikatan pembentukan. Nah, delta H energi pemutusan ikatan itu biasanya ada di ruas kiri. Nah, yang ini nih. Biasanya ada di ruas kiri. Nah, yang di ruas kiri ini dinamakan pemutusan ikatan. Nah, untuk energi ikatan pembentukan itu tuh ada di ruas kanan. Ini. Ya, biasanya ada di sebelah kanan kalau yang pembentukan. Nah, selanjutnya kita akan mencari energi ikatan rata-ratanya karena kita menggunakan tabel energi ikatan rata-ratanya berarti sudah diketahui ya. Nah, itu tabelnya. Bukan tabelnya, sorry. Itu adalah datanya. Nah,
pemutusan ikatan. Kita mencari pemutusan ikatan terlebih dahulu. Yaitu di sini adalah 12 dikali mol C mengikat H. Nah, kenapa di sini ada 12? Karena kalau kita perhatikan C mengikat H ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kan? Nah, karena di depannya ada 2 ini, nah berarti dikali 2, berarti 6 dikali 2, 12. Berarti 12 dikali dengan C mengikat H. C mengikat H itu ada 415 energi ikatan rata-ratanya. Berarti 12 dikali dengan 415 yaitu 4980 kJ. Nah, selanjutnya yaitu 2 dikali mol C mengikat C. Nah, ini kan ada 1 nih, ya kan? Karena ada 1 dan di depannya ini ada 2, berarti 1 dikali 2, berarti 2 mol C mengikat C. 2 dikali berarti 347 menghasilkan 694. Nah, selanjutnya yaitu 7 dikali dengan mol O rangkap dengan O. Nah, ini kan udah ketahuan nih, ya kan? O rangkap dengan O dikali dengan 7. Berarti 7 dikali dengan 495 sama dengan 3465. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya yaitu 9139 kJ. Itu untuk delta H energi pemutusan ikatan. Selanjutnya kita cari pembentukan ikatannya. Nah, di sini 8 dikali mol C rangkap dengan O. Nah, kenapa dapat 8? Karena di sini kita perhatikan O rangkap dengan C itu ada 1, 2. Nah, karena ada 2 berarti ada 2 dikali dengan 4 karena ada 4-nya di depan, berarti 2 kali 4 yaitu 8. 8 dikali dengan C rangkap dengan O berarti 8 dikali dengan 799 didapat 6392 kJ. Nah, selanjutnya 12 dikali dengan mol H mengikat O. Kenapa dapat dari 12? Yaitu H mengikat O ada 2. 2 dikali 6 karena 6-nya ada di depan, berarti 12 dikali dengan 462 H mengikat O, berarti didapat 5544 kJ. Maka dijumlah hasilnya 11.936 kJ untuk delta H energi ikatan pembentukan. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu berarti 9.139 kJ dikurang dengan 11.936, maka didapat hasilnya negatif 2.797 kJ. Karena bernilai negatif, maka berarti membebaskan energi. Nah, energi yang dibebaskan sebesar yaitu 2.797 kJ untuk 2 mol etana. Nah, kenapa dikatakan di sini 2 mol etana? Karena di sini dijelaskan ada koefisiennya 2. Nah, 2 ini menyatakan mol ya. Nah, maka untuk mencari energi yang dibebaskan untuk 1 mol etana yaitu adalah besar entalpi sama dengan negatif 2797 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 1398,5 kJ. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang energi atomisasi. Energi atomisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus molekul kompleks dalam 1 mol senyawa menjadi atom-atom gasnya. Dapat dirumuskan dengan delta H atomisasi sama dengan jumlah energi ikatan. Contohnya diketahui HFNH3 sama dengan negatif 46,11 kJ per mol. Energi ikatan H mengikat H yaitu 400
36 kJ per mol, energi ikatan N rangkap 2 mengikat N sama dengan 944 kJ per mol. Tentukan energi atomisasi NH3 dan energi ikatan rata-rata N mengikat H. Atomisasi NH3. Nah, atomisasi berarti kan energi yang dibutuhkan untuk memutus molekul kompleks dalam 1 mol senyawa menjadi atom-atom gasnya. Nah, 1 mol senyawa nih, ini kan 1 mol senyawa nih. Koefisiennya di sini secara tidak langsung di sini sudah tertulis 1 ya. Nah, menjadi atom-atom gasnya. Nah, menjadi atom gasnya menjadi seperti ini. Karena ini kan tulisannya G nih, berarti dalam bentuk gas ya. Selanjutnya yaitu delta H-nya adalah 46,11 kJ. Nah, kenapa di sini menjadi positif? Karena sedangkan di sini negatif ya. Karena pada dasarnya pada saat pembentukan NH3 seperti ini pembentukannya. Pada saat pembentukan NH3 itu melepas molekul apa ya? Iya, melepas molekul. Sorry, bukan melepas molekul, melepas kalor sebanyak 46,11 kJ per mol pada saat pembentukan NH3. Nah, pada saat pemutusan yaitu menjadi atom-atom gasnya, nah itu kan berarti kebalikan dari pembentukan kan. Berarti kalau pembalikan dari kebentukan yaitu berarti membutuhkan kalor, berarti positif. Di sini berubah menjadi positif. Nah, selanjutnya yaitu di sini setengah N2 menjadi N, setengah N2. Nah, N2 ini kan mengikat ya. Gini. Nah, N itu mengikat 2 tangan. N mengikat 2 tangan. N rangkap 2 dengan N tadi adalah 944. Nah, karena di sini molnya adalah setengah, berarti kita ubah, berarti setengah dari 944 itu berapa? 472 kJ. Ya. Dan selanjutnya yaitu 3/2 H2 menjadi 3H. Mau ngebentuk nih, seperti ini. Nah, yang setengah N2 tadi ngebentuk seperti ini. Ya, 3/2 H2 menjadi 3H. Nah, H2 berarti kan H mengikat satu unsur lainnya, H-nya, H juga berarti. Nah, di sini tadi dikatakan H mengikat H lainnya yaitu 436 kJ per mol. Nah, 436 dibagi dengan 3/2, maka didapat hasilnya 654 kJ. Nah, semuanya ini dijumlah semuanya. Kalau misalnya kita perhatikan ini bisa kita coret ini, karena beda ruas bisa kita coret. Ini bisa kita coret dengan ini. Maka ini NH3 kalau diputus pemutusan molekul maka akan menjadi N dan 3H ya, dengan besar entalpi yaitu 1172,11 kJ. Jadi energi atomisasi NH3 adalah 1172,11 kJ per mol. Tadi dikatakan delta H atomisasi sama dengan jumlah energi ikatan. Nah, untuk mencari energi ikatan rata-rata N mengikat H, yaitu kita mencari delta H atomisasi sama dengan jumlah energi ikatan. Delta H atomisasi NH3 sama dengan
jumlah energi ikatan N mengikat H. Tadi sudah kita cari delta H atomisasi NH3-nya yaitu 1172,11 sama dengan 3 dikali energi ikatan NH3. Ya kan? Kenapa 3 dikali energi ikatan NH3? Karena kan NH3 terbentuknya seperti ini. Iya. Nah, seperti ini kan. Di sini N mengikat H-nya ada 1, ada 2, ada 3. Makanya di sini 3 dikali energi ikatan N mengikat H. Ya, berarti energi ikatan N mengikat H yaitu adalah 1172,11 dibagi 3 sama dengan 390,7 kilojoule per mol. Materi keempat yaitu kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh sistem. Nah, kalorimeter sederhana dapat dibuat dari wadah yang bersifat isolator, yaitu tidak menyerap kalor. Jumlah kalor yang dilepas atau diserap sebanding dengan massa, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Rumusnya dapat dituliskan dengan Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Q-nya yaitu adalah kalor reaksi dalam satuan joule, M-nya yaitu adalah massa zat reaksi dalam satuan gram, C-nya adalah kalor jenis zat dalam satuan joule per gram Kelvin. Delta T adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Kalor reaksi besarnya sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh larutan dan kalorimeter. Rumusnya yaitu Q reaksi sama dengan negatif dari penjumlahan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Jika kalorimeter dibuat dari bahan non-konduktor seperti plastik, dapat dirumuskan dengan Q reaksi sama dengan negatif dari Q larutan. Besar entalpi dapat dirumuskan dengan delta H sama dengan negatif dari Q larutan dibagi dengan mol larutannya. Nah, untuk contoh soalnya yaitu di sini kita bahas yang A dulu. Di dalam kalorimeter terdapat suatu zat yang bereaksi secara eksoterm. Zat tersebut dikelilingi oleh air sebesar 0,5 kg sebagai pelarutnya. Akibatnya zat tersebut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius, berapakah kalor reaksi zat yang bereaksi tersebut? Nah, di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. M-nya itu adalah 0,5 kg. Nah, di pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa satuannya itu harus dalam bentuk gram. Nah, di sini diketahuinya yaitu dalam bentuk kilogram. Maka 0, kilogram kita ubah dulu menjadi dalam bentuk gram. Yaitu kalau 0,5 kilogram menjadi gram berarti 500 gram. Dikali dengan 4,2 joule per gram derajat Celcius dikali dengan 3 derajat Celcius. Maka didapat 6.300 joule atau 6,3 kilojoule. Nah, untuk pada soal yang B yaitu pada suatu percobaan direaksikan 50 cm kubik larutan NCl 1 molaritas dengan 50 cm kubik larutan NaOH 1 molaritas dalam gelas plastik yang kedap panas. Ternyata suhunya naik dari 29 derajat Celcius menjadi 35,5 derajat Celcius.
kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per centimeter kubik. Pertanyaannya yaitu A. Tentukan perubahan entalpi penetralan. B. Tulislah persamaan termokimianya. Pertama kita jawab yang A dulu, perhitungan perubahan entalpi penetralan. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah massa larutannya, yaitu rumusnya volume larutan dikali dengan massa jenis larutan. Volume larutan 100 cm kubik. Kenapa 100 cm kubik? Karena di sini dikatakan kita akan mereaksikan 50 cm kubik ya. Nah, dengan 50 cm kubik juga dari NCl dengan NaOH ditambah, berarti 50 ditambah 50 menjadi 100 cm kubik dikali dengan massa jenis larutan yaitu 1 gram per cm kubik. Maka 100 cm kubik dikali dengan 1 gram per cm kubik, maka massa larutannya yaitu 100 gram. Langkah kedua yaitu menghitung perubahan temperatur, yaitu delta T sama dengan T2 atau T akhir dikurang dengan T1 atau T awal, yaitu 35,5 ditambah 273 dikurang dengan 29 ditambah 273 menghasilkan 308,5 dikurang dengan 302 sama dengan 6,5 Kelvin. Kenapa di sini ditambahkan dengan 273? Karena dari 3,5 dan 29 ini dalam bentuk derajat Celcius. Nah, kita mau mengubahnya menjadi Kelvin sehingga di setiap suhunya, suhu akhir dan suhu awalnya itu ditambahkan dengan 273 untuk diubah menjadi Kelvin. Langkah ketiga yaitu menghitung kalor yang dihasilkan dari percobaan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. M-nya yaitu sudah dapat 100 gram, C-nya sudah dapat yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin dikali dengan 6,5 Kelvin menghasilkan 2730 Joule atau 2,73 kilojoule. Langkah selanjutnya yaitu yang keempat, reaksi penetralannya, yaitu NaOH ditambah dengan HCl menjadi NaCl ditambah dengan H2O. Langkah kelima yaitu menghitung mol dari setiap larutan. Untuk mencari mol yaitu rumusnya volume dikali dengan molaritas. Volumenya dalam bentuk satuan liter. Di sini volume dari NaOH 50 cm kubik dan HCl juga 50 cm kubik. Kita ubah menjadi dalam bentuk liter menjadi 0,05 liter. Kemudian dua-duanya dikali dengan, karena sama-sama memiliki satu molaritas berarti NaOH 0,05 liter dikali dengan 1 molaritas. HCl pun sama, 0,05 dikali dengan 1 molaritas. Menghasilkan 0,05 mol NaOH dan 0,05 mol HCl. Selanjutnya yaitu langkah ke-6, menghitung besar entalpi. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh 0,05 mol NaOH setara dengan 0,05 mol HCl.
maka besar entalpi reaksi yaitu menggunakan rumus min Q dibagi N. Q-nya sudah kita cari tadi yaitu 2,73 kJ dibagi dengan 0,05 mol. Sehingga didapat negatif 54,6 kJ per mol. Nah, karena didapat besar entalpi reaksinya yaitu negatif 54,6 kJ atau mol, menunjukkan bahwa reaksi di atas adalah reaksi eksoterm, di mana reaksi ini yaitu melepas kalor. Nah, untuk soal yang B ini kita disuruh menuliskan persamaan termokimianya, yaitu NaOH direaksikan dengan HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Reaksi ini melepaskan kalor sebanyak 54,6 kJ per mol.